Oke, and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Okimita. Di video kali ini aku bakalan membahas tentang cara membuat kalimat bahasa Korea dengan mudah. Nah, kalian kalau misal udah pernah lihat videoku yang ada di sini, aku bakalan pop up banyak banget kan. Nah, jadi aku udah pernah bikin tentang present tense, tentang past tense, dan juga future tense. Tapi itu mungkin beberapa dari kalian yang belum pernah denger sama sekali apa itu past tense, future tense, present tense, segala macamnya itu pasti kalian bingung kan. Nah, di video ini aku tuh bakal merangkum semua video yang udah pernah aku buat tentang tenses itu. Nah, sekarang kalian lupakan namanya yang ribet, past tense, future tense. Itu kan lupa jadinya apa tadi, present tense. Kalian lupakan nama itu, sekarang aku bakalan bikin lebih gampang. Jadi, aku bakalan bagi tetap jadi 3, tapi aku bakalan sederhanain. Semua-muanya aku bakalan sederhanain. Yang pertama itu untuk masa kini. Yang kedua itu untuk masa lalu atau masa lampau. Yang ketiga adalah untuk masa depan. Nah, ingat kan? Jadi ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu yang masa kini. Ada 3 aturan. Yang pertama adalah jika kata tersebut berakhiran dengan A atau O, kita pakai ayo. Ayo. Nah, ini adalah contohnya yang berakhiran dengan A. Chada. Chada. Artinya adalah tidur. Nah, ini adalah kata dasar. Kata dasar semuanya itu belakangnya adalah ta. Jadi, ta ini kita harus hilangkan dulu sebelum kita pakai untuk bikin kalimat. Oke, sekarang kita hilangin ta, jadinya cuman cha. 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 Cha belakangnya adalah a. Jadi kita pakai apa? Ayo. Chayo. Chayo. Jadinya adalah chayo. Kemudian yang akhirnya adalah o, bukan o ya, tapi o itu adalah 보다. 보다. Artinya adalah melihat. 보다. Kita hilangin ta. Jadinya po. Terus kita pakai apa kalau misal akhirannya adalah o? Kita pakai ayo. Ayo. Jadinya adalah 보아요. Nah, tapi nggak ada orang Korea yang ngomong 보아요, ngomongnya adalah 봐요. 봐요. Jadi kalian gabung o sama a-nya, jadinya kan 봐. 보아, 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 보아. 봐. Payo. Oke, aturan yang kedua adalah jika tidak berakhiran dengan A atau tidak berakhiran dengan O, kita pakai oyo. Oyo. Contohnya adalah 먹다. 먹다. 먹다 artinya adalah makan. Kita hilangin ta, jadinya adalah 먹. 먹 akhirannya adalah kiok. Kiok adalah konsonan dan dia bukan A, bukan O. Kalau misal bukan A dan bukan O, akhirannya kita pakai apa? Oyo. Mok. Oyo. Mogoyo. Mogoyo. Aturan yang ketiga adalah kalau misal berakhiran dengan H, H, itu kita langsung ganti jadi heyo. Heyo. Contohnya adalah hata. Hata. Hata artinya adalah melakukan. Kita hilangin ta, jadinya ha. Heyo. Heyo. Kalau ha, jadinya adalah heyo. Contoh lagi adalah 연습하다. 연습하다 yang artinya adalah berlatih. Kita hilangin ta, jadinya 연습하. 연습하. Nah, ini adalah akhirannya ha, kita ganti jadi heyo. 연습해요. 연습해요. Oke, setelah aku kasih tahu 3 aturan dari masa kini, kalian pasti udah bisa bikin kalimat simple dong. Contohnya adalah saya makan. 먹어요. 먹어요. Nah, kalian di sini bisa tambahin 저는 먹어요 atau cuman 먹어요. Saya latihan. 저는
연습해요. 연습해요. Atau kalian bisa ngomong cuman 연습해요. Kalian lagi ngapain sih di sana? 연습해요. Berlatih. Dia sedang ngapain sih di kamar? 자요. 자요. Tidur. Misal kalian mau bertemu sama teman kalian yang namanya Mina. Bertemu itu adalah 만나다. 만나다. 만나다 kita harus hilangin ta, jadinya tinggal manna. Hayo, akhirannya apa? A. Jadi kita pakai ayo. 만나요. 만나요. Terus kita tambahin nama teman kalian. Mina. Mina. Di sini kita ngomongnya pakai she karena di sini konteksnya kita ngomongnya formal ya. Jadinya Minna 씨 만나요. Minna 씨 만나요. Nah, dengan satu kata 만나다, kalian udah bisa bikin satu kalimat, ya kan? Saya bertemu dengan Mina. Minna 씨 만나요. Oke, kita lanjut ke yang masa lampau. Masa lampau di sini juga aturannya ada 3. Yang pertama adalah kalau misal berakhiran a dan o, kita pakai assoyo. Assoyo. Contohnya adalah tadi aku samain aja 차다. 차다. Kita hilangin ta, jadinya ca. Ca ini akhirannya adalah a. Kita masukin jadinya adalah 잤어요. 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 Kalau misal 보다, ta-nya kita hilangin jadinya akhirannya adalah o. Kita juga pakai 봤어요, jadinya 봤어요. 봤어요. Saya sudah melihat. 봤어요. Kalau misal kalian ditanya teman kalian, kamu udah lihat drama ini? 봤어요. Saya sudah lihat. Kalian nggak perlu ngomong 저는 봤어요. Gak usah kalian cuma ngomong 봤어요. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua, yaitu kalau misal akhirannya adalah bukan a, bukan o, kita pakai 없어요. 없어요. Nah, kita ambil contoh yang sebelumnya yaitu 먹다. 먹다. Kita hilangin ta, jadinya 먹. 먹었어요. 먹었어요. 네, 먹었어요. Ya, saya sudah makan. Kemudian aturan yang ketiga adalah kalau misal berakhiran ha, kita jadikan 했어요. 했어요. Aku bakalan pakai contoh yang tadi lagi ya. 하다. Kita hilangin ta, jadinya cuman ha. 했어요. Misal orang tua kalian tanya, kamu udah beres-beres kamarmu nih tadi? 했어요. 했어요. Kalian bisa bilang kalau saya sudah melakukannya. Maksudnya melakukan bersih-bersih. Jadi kalian nggak perlu ngomong saya sudah bersih-bersih, tapi kalian tinggal ngomong 했어요. Kamu udah ngerjain tugas. 했어요. Saya sudah melakukannya. Nah, gampang kan? Dengan kata-kata yang cuman pendek ini, hata, jadi 했어요. Kalian udah bisa jawab banyak pertanyaan tentang apakah kamu sudah melakukan titik-titik-titik. 네, 했어요. Oke, aku bakalan tambahin satu lagi yaitu 연습하다. 연습하다 kita hilangin ta, jadinya 연습하. 연습하. Jadinya kalau misal di masa lampau adalah 연습했어요. 연습했어요. Kamu udah latihan koreografi ini belum? 연습했어요. Saya sudah berlatih. Oke, sekarang kita lanjut ke yang masa depan. Masa depan itu ada 2 macam, yaitu yang sudah direncanakan sebelumnya dan yang kedua adalah belum direncanakan sebelumnya. Tapi aku bakalan bahas yang pertama, yaitu yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sini itu ada 2 aturan. Aturan yang pertama yaitu yang koeo itu untuk yang berakhiran dengan huruf vokal. Kalau misal kalian belum tahu huruf vokal itu apa, kalau di alfabet itu ada A, I, U, E, O.
Kalau misalnya di Hangul itu ada lebih banyak lagi. Kalian bisa cek di video di sebelah sini, yaitu tentang vokal di Hangul, yaitu ada vokal dasar dan vokal rangkap. Jadi di sini kalau misal vokal contohnya adalah kata, kita hilangin ta, jadinya adalah ka. Ka di sini akhirnya adalah a, dan a itu adalah vokal. Jadi kita pakai 갈 거예요. 갈 거예요. Akan pergi. Kamu nggak jadi pergi ke mall, katanya mau pergi ke mall. 갈 거예요. 갈 거예요. Saya akan pergi. 갈 거예요. Contoh yang kedua adalah yang 을 거예요. Ini untuk yang berakhiran dengan konsonan. Contohnya adalah 먹다. 먹다 kita hilangin ta, jadinya 먹. Akhiran 먹 ini adalah kiok. Kiok adalah konsonan. Buat kalian yang nggak tahu konsonan di bahasa Korea itu ada apa aja, kalian bisa cek di sebelah sini, yaitu tentang konsonan dasar dan juga konsonan rangkap. Di sini kiok itu adalah konsonan. Jadi kita pakainya adalah 거예요. 거예요. 먹을 거예요. 먹을 거예요. Gimana sih, masa ini kamu makanannya nggak kamu habisin? Makan gih. 먹을 거예요. Saya akan makan. 먹을 거예요. Nah, kalian udah tahu kan masa depan yang udah direncanakan. Nah, sekarang aku bakalan jelasin yang kedua, yaitu masa depan yang tidak direncanakan. Di sini maksudnya adalah kalian tuh pengennya tuh dadakan. Jadi misal kalian tuh lihat teman kalian mau pergi ke bioskop. Awalnya kalian tuh nggak pengen ke bioskop. Pas lihat teman kalian ke bioskop, kalian jadi tiba-tiba pengen ke bioskop. Jadinya kalian bilangnya adalah pakai yang kedua ini, yaitu yang tidak direncanakan. Oke, aku bakalan jelasin aturannya. Yang pertama adalah real keo, dan yang kedua adalah keo. Yang pertama itu untuk yang akhirannya vokal. Contohnya adalah kata. Kita hilangin ta, jadinya ka. 갈게요. 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 Nah, bedanya yang 갈 거예요 sama yang 갈게요 itu apa sih? Kalau 갈 거예요 itu kalian tuh udah merencanain untuk pergi ke sana udah dari tadi lah, apa dari kemarin gitu. Tapi kalau misal 갈게요 itu kalian ngelihat teman kalian pergi ke sana, jadi kayak, oh yaudah deh, aku pergi deh ke sana sekarang gitu. Ngerti kan perbedaannya? Sekarang aku mau lanjut ke yang aturan yang kedua, yaitu 을게요. 을게요 itu untuk yang akhirannya konsonan. Contohnya adalah 먹다. 먹다, tanya kita hilangin jadinya 먹. Akhirannya adalah konsonan kiok. Jadi kita pakainya adalah 먹을게요. 먹을게요. Nah, ini aku bakalan jelasin juga apa sih bedanya yang 먹을 거예요 dan 먹을게요. 먹을 거예요 itu kalian udah merencanain kalau misal kalian tuh bakal makan. Misal tadi nih yang tanyain, kenapa sih makanan kamu nggak kamu habisin? Nah, sebenarnya kalian itu udah berencana untuk makan itu sampai habis, tapi kayak berhenti dulu lah, kenyang. Tapi kalian udah berencana kan dari awal untuk ngabisin. Nah, tapi kalau misal 먹을게요, 먹을게요 itu artinya kan juga sama-sama akan makan. Tapi di sini kalian itu gara-gara dibilangin kayak, habisin dong. Nah, awalnya kalian itu nggak pengen ngabisin, tapi karena disuruh ngabisin jadi kayak yaudah 먹을게요. 먹을게요. Ngerti kan maksudnya? 먹을 거예요 itu akan makan, tapi kalian udah rencanain dari lama banget. Maksudnya kayak tadi atau kemarin lah, atau ya beberapa menit yang lalu. Tapi kalau misal 먹을게요 sama-sama akan makan artinya, tapi kalian itu barusan pengen akan makannya itu setelah ada sesuatu, misal kayak teman kalian yang bilang, orang tua kalian yang bilang, atau apa, sesuatu situasi dan kondisi. Jadi baru banget 1 detik yang lalu lah, istilahnya kayak gitu. Oke guys, gimana video ini aku udah jelasin segampang mungkin untuk kalian. Kalau misal kalian pengennya lebih advance, kalian bisa cek link di description box tentang yang videonya satu-satunya yang lebih detail. Ini adalah rangkuman supaya kalian gak bingung kayak, kak gimana sih caranya bikin kalimat? Kalian sering banget tanya di aku, padahal aku udah bikin videonya, tapi kalian mungkin bingung ya. Jadi aku bikin video ini khusus buat kalian. Semoga video ini gak kepanjangan dan gak ribet buat kalian. Jadi aku berharap kalian untuk like videonya ya, karena ini bermanfaat banget sih pasti buat kalian yang
dari kemarin-kemarin udah tanya gimana sih caranya bikin kalimat yang mudah. Okay guys, hope you have a great day and a great week. And don't forget to fight for your dreams. Annyeong! That was a weird outro. Bye!